Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, saya doakan mudah-mudahan sehat selalu ya, semakin semangat dalam menjalani program ini ya. Alhamdulillah kemarin kita udah ngebahas tentang kesadaran kenapa sih kita makan gitu ya. Kenapa kita perlu makan gitu ya. Apa tujuan dari kita makan sebenarnya. Maka izinkan saya di modul kali ini kita akan ngebahas tentang kesadaran dalam memilih menu makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena pada prinsipnya ya kalau kita mengikuti program ini adalah pilihlah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Saya ulangi, kalau kita mau programnya berhasil seperti teman-teman yang lain ya, yang bisa turun secara elegan, masih bisa makan enak ya, masih bisa makan 3 kali sehari ya, tanpa harus olahraga berat ya, dia memang memilih makanan yang paling cocok, yang paling pas, dan yang paling dibutuhkan ya. Nah itu jadi kita pilih makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Mohon maaf ya, sekian puluh tahun lidah kita ini itu sudah disabotase ya, sudah dikudeta ya, maksud saya seperti itu. Jadi sudah dikudeta oleh hawa nafsu sehingga apa ya, sensasi rasanya itu udah mulai hilang lah. Jadi lebih senang dengan makanan-makanan yang apa, cita rasa enak palsu gitu ya. Jadi enak di lidah tapi berat sekali di pencernaan gitu maksudnya. Nah itu udah terbiasa kita, sehingga efek yang kita rasakan sekarang ya seperti inilah tubuh kita. Nah jadi alhamdulillah kita udah sadar tuh, kemarin kita udah bahas tentang kesadaran tujuan makan ya. Ternyata bukan cuma sekedar apa, menghilangkan lapar ya, atau misalnya supaya kenyang, tapi ada sesuatu yang besar, yang jauh lebih besar yang kita inginkan. Maka itu perlu ditopang dengan memilih menu makanan yang paling bagus, yang paling baik, dan yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Oke. Nah, kalau kita masih ingat tujuan kita makan ya, kalau memang tujuan kita makan adalah untuk mendapatkan energi, ya, supaya kita bisa beraktivitas, ibadah dan lain sebagainya, maka pilihlah makanan-makanan, menu-menu makanan yang menaikkan energi, yang berenergi. Ya, saya kasih contoh ya, daging-dagingan itu masuk ke kategori menaikkan energi. Ya, ikan itu menaikkan energi. Sedangkan buah-buahan, jus-jusan itu menurunkan energi. Ya, walaupun memang dia menaikkan mood gitu ya. Tapi kalau dia berlebihan, nah dia malah menguras energi dari tubuh kita. Padahal kita butuh energi ini untuk beraktivitas. Tapi dok, gitu pengen makan apa, buah gitu sebagainya, ya bisa, nggak apa-apa gitu ya, asalkan kita tahu takarannya ya. Nah jadi itu ya, kalau memang kita ingin supaya kita sehat ya, tujuan makan kita adalah supaya kita sehat ya, maka kita harus pilih menu makanan yang sehat. Kalau kita ingin supaya kita bisa kuat beribadah, maka pastikan makanan yang kita pilih adalah makanan yang halal dan thayyib. Karena mustahil ya, mustahil kita makan yang haram terus kita berharap supaya rajin ibadah, nggak mungkin. Karena makanan yang haram ini itu memberikan energi untuk berbuat dosa dan maksiat, atau dia akan menghambat kita untuk melakukan ibadah dan ketaatan ya. Nah jadi kalau kita memang mau supaya kita punya kekuatan untuk ibadah, ketaatan, menolong orang, maka pilihlah makanan yang halal gitu ya, dan thayyib tentunya. Nah, kenapa banyak orang di luar sana yang gagal dietnya? Atau misalnya turun sedikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi. Sederhana sebenarnya, ya. Kebanyakan orang di luar sana itu tidak sinkron antara tujuan hidupnya, tujuan dia makan dengan aktivitas hariannya, dengan aktivitas makannya. Nggak sinkron. Ya, pengen sehat, tapi makanannya makanan nggak sehat. Pengen supaya dapat energi untuk beraktivitas dan lain sebagainya, tapi yang dimakan makanan yang malah menguras energi gitu ya. Nah ini nggak sinkron. Nah kalau kita sinkronkan, insya Allah itu jadi mudah semuanya ya. Kita pengen ya berenergi, punya kekuatan untuk beraktivitas ya, untuk bekerja dan lain sebagainya, ya pilihlah makanan yang memberikan energi, memberikan kekuatan gitu ya. Protein dan sebagainya ya. Karbohidrat juga menaikkan energi gitu ya. Nah lemak gitu itu dibutuhkan juga gitu. Nah itu sebagai cadangan makanan, tapi kalau terlalu banyak ya akhirnya tertimbun gitu.
Nah, jadi kalau bisa dikategorikan ya, hindarilah makanan yang haram dan syubhat. Itu udah jelas ya. Jadi yang buruk-buruk itu memang yang diharamkan itu pasti yang buruk-buruk ya. Ya pasti akan mendatangkan kemudaratan atau sesuatu yang membahayakan bagi manusia. Makanya diharamkan. Ya, sedangkan yang dibolehkan, yang halal-halal itu pasti ada manfaatnya bagi tubuh. Gitu ya. Ya, Allah Tuhan kita itu paling tahu lah dengan kondisi kita. Jadi ketika kita memilih makan, pilihlah yang halal dan thayyib, hindari yang haram. Nah, nanti seperti apa yang haram, bagaimana yang halal, bagaimana yang thayyib, nanti silakan dicari. Ini saya memberikan konsepnya, ya. Nah, terus ya perlu juga kita pahami bahwa kita itu perlu menghindari ya makanan-makanan yang terlalu berat dicernanya. Ya, terlalu berat dicernanya. Jadi saya pernah diskusi ya sama beberapa orang dan lain sebagainya, ternyata di dalam kitab suci Al-Quran itu ada di situ ya tentang supaya kita dia nggak boleh ya makanan-makanan yang terlalu berat gitu ya. Kalau saya mencoba mengartikan seperti itu gitu, karena di situ makanlah yang thayyib gitu ya, kamu tidak menzolimi Tuhan, kamulah yang menzolimi dirimu. Ya, di ayat yang lain itu juga ada juga ya, makan dan minumlah gitu ya, tapi jangan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, padahal manusia ini adalah unsur terpenting dari bumi ya, bahkan bumi ini ada karena adanya manusia. Jadi ketika kita merusak diri kita dengan makanan-makanan yang terlalu berat dicernanya, makanan-makanan yang instan dan lain sebagainya ya, kita sedang merusak unsur terpenting dari bumi, yaitu manusia. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa ya saya nggak merusak bumi, saya nggak nambang, enggak, tapi dia dengan santainya gitu ya, makan minuman yang instan berlebihan gitu ya. Kalau dalam takaran tertentu ya memang karena kondisi darurat nggak ada yang sehat ya, kita masih bolehkan itu. Jadi saya nggak melarang sampai gimana ya, nggak boleh makan kue tepung, nggak boleh makan yang gula, nggak boleh makan, nggak, kita nggak seperti itu ya. Makanya di sini bahasanya itu kita sebaiknya dihindari ya, atau dikurangi jumlahnya. Ya, banyak teman-teman yang sudah stop ini ya, alhamdulillah progresnya cepat sekali gitu ya. Kenapa? Karena sensori tubuhnya itu sudah alami ya, dia makan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Kalau gula dan sebagainya ya terlalu berat dicernanya gitu ya, dibutuhkan tapi dalam jumlah tertentu, ada takarannya setiap hari ya. Oke. Nah, terus yang kita makan yang boleh apa, Dok? Pokoknya kalau di kita ya ada karbohidratnya, ada protein, ada lemaknya gitu ya, atau ada seratnya gitu. Nah, pada prinsipnya ya ada nasi ya, ada daging juga terserah ya, daging sapi, daging ayam, daging kambing ya, atau daging ikan, protein lah, atau misalnya telur gitu kan, dan sayur gitu ya. Kemudian yang menjadi titik fokus kita adalah pilih satu protein hewani aja dalam sekali makan. Jadi ini yang sangat cepat sekali progresnya teman-teman gitu. Kenapa? Nanti saya jelaskan ya. Jadi kebanyakan kita kan, apalagi kalau misalnya di pesta atau di acara atau misalnya di rumah lah, terlalu beragam gitu ya protein hewaninya. Nah, pilih salah satu aja, itu nanti rasanya lebih nikmat kok. Jumlahnya lebih banyak ya, misalnya kayak ayam 2 potong gitu ya, daripada ayam sepotong, nanti ikan sepotong ya, daging kambing sepotong. Nah, itu nanti terlalu berat dicernanya. Tapi kalau cuma misalnya daging ayam aja 2 potong, nggak apa-apa. Sate kambing misalnya 10 tusuk, nggak apa-apa. Itu karena satu jenis. Itu jauh lebih mudah dicernanya ketika dia satu jenis protein hewani, gitu ya. Tapi boleh nggak? Ya boleh aja gitu kan. Jangan sampai dibilang kita ini melarang gitu. Nggak juga, boleh lah, terserah gitu ya. Nah, kalau saya prinsipnya di sini, kalau kita mau pengen optimal ya progresnya, ya kita pilih bahan yang terbaik yang dibutuhkan tubuh gitu ya, dan kita sederhanakan. Nah, ada alasannya sebenarnya, ada banyak jurnal, saya kumpulkan beberapa ya, diantaranya adalah prinsip utamanya adalah bagaimana kita memilih satu protein hewani ini, kenapa gitu. Nah, alasannya adalah supaya memudahkan proses pencernaan dan meringankan organ cerna ya. Nah, ini beberapa alasannya ya. Jadi ketika kita memilih satu protein hewani aja, itu nanti lebih mudah mengontrol kalori
Ya, karena kalau beragam ya ada ikan, ada sapi, ada ayam. Ini harus dihitung nih satu-satu nih kalorinya, udah stres duluan. Ya, tapi kalau misalnya ikan aja gitu ya, ya itu nggak kita hitung-hitung kalori ya aman gitu. Tubuh itu ya masih mentoleransi gitu, cepat dicernanya karena cuma satu jenis. Ya. Nah, kemudian tubuh juga itu memang lebih mudah mencerna makanan yang tidak terlalu beragam, gitu ya. Lalu kemudian dengan lauk yang tidak beragam ini maka memudahkan untuk mengontrol intoleransi makanan atau alergi. Jadi kalau misalnya ada orang makan udang, kemudian makan kepiting, makan ayam, terus alergi gatal-gatal. Nah, dia bingung nih. Yang bikin alergi itu apakah udangnya atau apakah kepitingnya atau ayamnya gitu. Nah, jadi bingung. Nah, tapi kalau satu jenis ketahuan, oh nanti ini makanan ini bagus gitu ya, tidak menimbulkan alergi, ya ini sebaiknya dihindari dulu, gitu ya. Nah, terus lebih mudah ya, bukan lebih mudah, lebih mudah dalam pengaturan menu, gitu ya. Jadi kalau kita ya memilih ya makanan-makanan itu udah kita pilih satu jenis protein hewani, ya preparing makanannya itu masaknya itu cepat gitu ya. Cepat gitu karena cuma satu jenis ya, berbeda kalau apa terlalu beragam, nanti masak ayam dulu, nanti masak ikan lagi, nanti masak apa lagi, itu terlalu ribet gitu. Nah, ternyata setelah kita sederhanakan, makan lebih nikmat gitu ya, makan lebih nikmat, makan lebih tenang dan lain sebagainya. Kuncinya di sini nih, pilih satu jenis protein hewani. Nah, itu insya Allah teman-teman, kalau teman-teman praktekkan satu jenis protein hewani itu, masya Allah nanti hasilnya luar biasa. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di materi selanjutnya tentang kesadaran mengunyah. Ya, bagaimana cara mengunyahnya, bagaimana dampaknya bagi tubuh, itu insya Allah kita akan bahas di modul selanjutnya. Buat teman-teman yang sudah mengikuti modul ini, nanti kami akan berikan free resep ya. Ada beberapa resep-resep dari chef kita udah bikin bagaimana makanan-makanan yang menaikkan energi, beberapa diberikan secara gratis buat teman-teman yang mengikuti program ini. Terima kasih dari saya, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.